Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah lama ya kita tidak berjumpa lagi dengan Kak Cahaya. Oh ya adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik sehat-sehat semua ya. Oh ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan persembahan yang dimasukkan ke amplop untuk dititip ke mama atau papa ya adik-adik. Oh ya, kakak juga nggak akan lupa ngingetin adik-adik untuk selalu jaga protokol kesehatan dengan cara ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi. Adik-adik bisa bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Ku Kepak-kepakan Tanganku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Belum lupa kan adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena untuk hari ini, saat ini kami masih bisa berkumpul bersama walaupun terpisah oleh tempat, tapi Tuhan boleh kumpulkan kami bersama melalui ibadah online ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Cahaya. Kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu ini supaya dapat menceritakan tentang firman-Mu dengan benar dan baik, sehingga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya dari kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu belum adik-adik? Ezra itu udah di perjanjian baru apa perjanjian lama? Ya betul, perjanjian lama. Ayo kita baca adik-adik. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Oke? Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita baca firman Tuhan tentang Ezra. Ezra itu siapa ya adik-adik? Ada yang pernah dengar nama Ezra nggak? Atau temennya di sekolah namanya Ezra? Ya, pasti ada lah ya salah satu teman kita yang namanya Ezra. Jadi Ezra itu adalah seorang nabi. Nabi itu siapa ya adik-adik? Ya, nabi itu adalah orang pilihan Tuhan, orang yang diutus Tuhan. Nah, Ezra ini adalah salah satu nabi yang diutus Tuhan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, adik-adik, Nabi Ezra ini adalah nabi yang terkenal pemimpin umat yang sangat baik, dan dia ngerti kitab-kitab Taurat. Nah, adik-adik, kalau misalnya ngebangun bait Allah itu, kira-kira kalau ngebangun itu yang dibutuhkan apa sih adik-adik? Ya, coba deh adik-adik bayangin, atau adik-adik ada nggak yang pernah ngelihat bangunan yang sedang dibangun? Bangunan itu banyak ya adik-adik, bisa apartemen, bisa mall, atau rumah lah. Pasti yang lebih sering mungkin rumah. Kayak misalnya tetangga adik-adik lagi bangun rumah. Itu yang dibutuhin biasanya apa? Ya, ada pasir, ada batu, terus ada semen, banyak ya adik-adik ya. Nah, pada zaman Bapak Nabi Ezra itu yang dibutuhkan adalah itu, dan pastinya kerjasama dari para penduduk Yerusalem. Nah, itu kan yang diperlukan tuh bukan hanya bahan-bahan bangunan saja, tapi tenaga juga, terus harta benda juga perlu untuk membeli barang-barang itu semua. Nah, itu pada zaman dahulu itu ada kesatuan hati di dalam Bapak Ezra bersama orang-orang Yerusalem gitu. Nah, kalau sekarang gimana ya caranya biar kita bisa mengikuti jejak Bapak Ezra? Caranya gimana adik-adik? Caranya itu kita nggak perlu kayak Bapak Ezra yang membangun bait Allah. Kalau sekarang kan kita bisa melihat bait Allah itu dalam bentuk gereja, atau gereja itu memang bangunannya saja. Bait Allah itu sebenarnya ada dalam hati kita. Caranya gimana sih adik-adik biar kita bisa membangun bait Allah dalam hati kita? Caranya gimana adik-adik? Ya betul, caranya berdoa, baca Alkitab, rajin IHAM-PA, dan sebenarnya bukan cuma baca Alkitab, berdoa, IHAM-PA aja, tapi harus dengan perbuatan dan sikap kita sehari-hari. Caranya gimana Kak? Caranya gampang adik-adik, selalu dengar-dengaran dengan orang tua, berbuat baik kepada sesama. Sesama itu siapa Kak? Sesama itu banyak ya adik-adik, bisa teman, bisa saudara. Caranya gimana? Caranya kalau adik-adik di rumah bersama kakak atau adiknya adik-adik itu bisa dengan berbagi, misalnya berbagi mainan, berbagi tempat tidur, bisa ya adik-adik. Atau dengan teman sekolah, misalnya teman sekolahnya dia tidak punya pensil atau dia tidak lagi bawa makanan dan dia lapar, adik-adik bisa memberikannya. Jadi dari kita sering berdoa, baca Alkitab, rajin IHAM-PA, kita akan bertumbuh dengan sendirinya dan kita akan menjadi anak yang membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Oke adik-adik? Oh ya adik-adik, memang sih nggak gampang ya untuk melakukan semua itu. Kakak saja yang sudah besar ya, sudah sebesar ini, namanya kalau mau berdoa itu suka males adik-adik. Contoh kalau mau berdoa sebelum tidur pasti bilangnya gini, sebentar lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti kakak udah keburu tidur, tiba-tiba udah doa pagi deh gitu kan. Terus atau enggak kalau mau, kita kan sekarang ibadahnya lebih sering online. Nah kalau misalnya mau ibadah online, bentar ya Tuhan nanggung nih kerjaan, atau enggak bentar ya Tuhan filmnya lagi seru-serunya gitu kan. Nah akhirnya ujung-ujungnya sudah malam dan mengantuk, akhirnya nggak ibadah online deh gitu kan.
Tapi dari semua itu kakak mau belajar, kakak dan adik-adik pastinya ya. Kita sama-sama belajar untuk melawan semua itu biar kita bisa bangkit dan berusaha mengejar Tuhan walaupun banyak godaan-godaan. Di zaman sekarang godaan yang paling terbesar apa adik-adik? Ayo, betul. Yang paling besar adalah HP. Bener nggak adik-adik? Pasti kalau lagi main HP, misalnya dipanggil Cantika gitu kan, dipanggil ayo kamu ibadah online dulu, nanti ya mah lagi seru nih gamesnya atau apa gitu kan. Itu adalah salah satu contoh kecil. Nah, ayo adik-adik kita mau belajar seperti Bapak Ezra yang walaupun sulit tapi harus terus berjuang. Adik-adik harus tahu Tuhan mampu menggerakkan hati setiap umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, semangat adik-adik untuk berjuang menjadi seperti Bapak Ezra untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tentang Bapak Ezra, kita akan bernyanyi respon dengan judul Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan sikap sempurna. Kita akan mulai berdoa. Ikutin kakak dalam hati adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami baru saja mendengarkan firman-Mu tentang Bapak Ezra yang dengan tekun setia membangun bait Allah, memimpin bangsa Yerusalem. Ajar kami Tuhan agar kami bisa mengikuti teladan Bapak Ezra untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang baik dan bisa membangun iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Semua berasal daripada Bapa dan akan kembali kepada Tuhan. Kiranya biarkanlah persembahan yang kami berikan bisa dapat memperluas kemuliaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, semoga segera berlalu COVID-19 ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Biarkanlah semua ini dapat berlalu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini, khususnya untuk gereja GPIB Pengharapan. Kiranya gereja GPIB Pengharapan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, entah sakit COVID-19 ataupun di luar COVID-19. Tuhan boleh sembuhkan mereka melalui tangan-tangan dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami berserah dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kehidupan kami sepertinya belum bisa normal total, tapi kami berharap penuh dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih besar dari segala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita akan bernyanyi Aku Istimewa. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita akan bernyanyi pakai gerakan. Ikutin ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik dalam hati adik-adik di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami sudah ada di akhir ibadah kami. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarkanlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami selalu menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.